Di Cakrawala, sebuah sosok hitam terbang melintasi benua Beicang dengan kecepatan kilat. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia tampak telah menembus angkasa. Sosok itu adalah Beiming Longkun yang bergegas keluar dari Akademi Beicang. Meskipun benua Beicang luas dan tak berujung, untuk bergegas ke Gunung Shengling hanya butuh waktu belasan menit dengan kecepatannya yang sebenarnya. Wah! Perubahan yang tak terduga ini menyebabkan Beiming merasakan sedikit kejutan. Pada saat berikutnya, sayapnya yang tertutup awan melesat maju hingga merobek ruang. Guru. Tiba-tiba, riak-riak yang bergemuruh bergema di Nusantara, sesaat beberapa ruang hancur berantakan. Seketika, tornado besar berputar di atas langit. Siapa bajingan kecil ini? Keluarlah, sini lawan aku. Sinar-sinar cemerlang muncul di sekitar sebelum menyusut dengan cepat. Berubah kembali ke wujud manusianya, Beiming melihat ke arah angkasa saat raungan dinginnya bergema di Nusantara. Haha, lama tak berjumpa, botak. Amarahmu masih meledak-ledak saja seperti biasanya. Suara tawa terdengar dari dalam ruang yang disusul terbukanya pintu spasial. Sosok yang hadir adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah biru. Pola air hitam terlukis pada jubah biru itu, dan jubah itu berkilauan dengan sinar redup yang cemerlang. Saat melihat lelaki tua berjubah biru itu, mata Beiming sedikit menyipit, sebelum berbicara dengan suara yang dalam, leluhur tua Wuliang. Bukankah kau sedang memimpin di benua Wuliang? Untuk apa kau datang ke benua Beicang? Lelaki tua berjubah biru itu dikenal sebagai Wuliang Laosu. Konon, orang ini adalah Zizun Bintang 9 dan menguasai benua yang lebih luas daripada benua Beicang, bahkan ada beberapa benua kecil yang juga berada di bawah kendalinya. Namun, ada jarak yang cukup jauh antara benua Wuliang dan Akademi Beicang. Mengapa orang tua ini muncul dengan tiba-tiba? Haha, lama tak berjumpa, kawan lama. Alasanku datang ke sini adalah untuk mengenang masa lalu, kata Wuliang dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Menatap Wuliang, cahaya dingin muncul di mata Beiming saat dia berbicara perlahan. Jadi, istana naga iblis yang mengundangmu? Sekarang aku tahu, mengapa bajingan-bajingan itu tiba-tiba berani menantang Akademi Beicang? Jadi, kaulah orang yang mengendalikannya. Mendengar itu, Wuliang tersenyum sambil menjawab, sudah lama aku mendengar bahwa ada Gunung Shengling di benua Beicang. Beiming, setelah bertahun-tahun di sini, mengapa kau tidak menguasai wilayah ini? Aku tidak percaya kau tidak tertarik pada tempat di mana Tian Xizun almarhum di sana. Beiming menjawab dengan acuh tak acuh. Wuliang, sebaiknya kau kembali ke saja. Jangan ikut campur dalam urusan benua Beicang. Mendengar jawaban Beiming yang semakin lama semakin tidak sopan, senyum yang ada di wajah Wuliang Laosu mulai memudar saat dia berkata, Beiming, apakah kamu tidak akan memberikan wajah sedikit pun kepada orang tua yang rendah hati ini? Senyum mengejek langsung muncul di wajah Beiming saat dia menatap Wuliang, sambil menjawab, jangan coba-coba menunjukkan kekuatanmu di depanku, kakek tua. Aku khawatir kamu telah salah memilih lawan. Rendah hati? Ketika leluhur Martial baru pertama kali memasuki dunia 1000 besar, kau melihat istrinya yang cantik dan ingin memilikinya. Akibatnya, kau hampir dipukul sampai mati olehnya. Jika kamu punya nyali, kamu bisa pergi dan cari leluhur Martial di alam bela diri. Jika kau bisa kembali hidup-hidup, aku akan membiarkanmu menginjakkan kaki di seluruh benua Beicang ini seperti yang kamu inginkan. Seketika semburat senyum di wajah Wuliang itu perlahan membeku. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke langit, menyebar ke Nusantara. Kau ingin mati, Beiming? Wajah Wuliang itu memerah saat dia meraung. Masalah ini selalu menjadi duri dalam hatinya. Karena hasratnya yang terjadi tahun itu, dia dijadikan bahan tertawaan besar, yang menyebabkan ketenaran dan reputasinya hancur. Sebelumnya, dia bahkan berpikir untuk membalas dendam. Namun, leluhur Martial, itu dengan cepat meningkatkan alam kultivasinya, yang menjadikannya penguasa di dunia 1000 besar. Bahkan posisi pemimpin klan mereka diserahkan kepada istri, leluhur Martial, Lindong. Oleh karena itu, jika membahas tentang rasa malunya, dia bahkan tidak berani mendekati alam bela diri itu dengan sembrono. Wah! Dengan lambaian tangannya, aura pembunuh melonjak dari Wuliang saat gelombang pasang berwarna hitam yang menutupi Nusantara langsung menyapu ke depan.
Melihat Wu Liang mengambil tindakan, dengusan dingin terdengar dari Beiming. Telapak tangan yang layu menjulur keluar, berubah menjadi sayap berbulu yang panjangnya ribuan meter. Dengan lambaian bulunya, mereka menghantam keras gelombang pasang hitam yang datang. Laut hitam menyembur dan bergelora dengan ganas. Meski begitu, ia tak mampu menghancurkan penghalang kilauan bulu itu. Apakah kau benar-benar akan menggunakan cara ini kepadaku? Dasar kakek-kakek, kau benar-benar sudah pikun. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Beiming melambaikan lengan bajunya, menyebabkan kilatan bulu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi satu. Berubah menjadi makhluk seperti ikan naga, ia menghantam langsung ke arah gelombang pasang, sebelum melesat ke arah Wu Liang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jedur! Menghentakkan kakinya, gelombang raksasa yang menutupi Nusantara menyatu dengan gelombang hitam. Berubah menjadi trisula hitam raksasa, saat berikutnya ia melesat dengan ganas ke arah makhluk raksasa itu. Jelebar! Gelombang kejut yang mengerikan menyapu, menyebar hingga ribuan meter ke angkasa. Seluruh wilayah mulai dilanda badai, membuat kekacauan hingga ribuan meter. Sedangkan penampakan yang terjadi di luar Gunung Shengling. Banyak ahli yang mengangkat kepala ke kejauhan dengan keterkejutan di mata mereka. Jelas, mereka semua bisa merasakan pertarungan yang telah meletus di sana. Fluktuasi yang muncul dari sana bahkan telah menyebabkan hati beberapa tetua gemetar ketakutan. Siapa yang sedang bertarung di sana? Guncangan ini benar-benar di luar nurul. Itu pasti Tuan Beiming dari Akademi Beichang. Tapi, siapa yang bertarung dengannya? Apakah ada seseorang yang bisa menandinginya? Itu, mungkinkah Istana Naga Iblis menyewa pembunuh bayaran? Mata beberapa tetua mulai berfluktuasi saat mereka saling bertukar pandang, sebelum berbalik menatap Zizun Naga Hitam dan anggotanya. Itukah sebabnya Istana Naga Iblis berani mengambil tindakan terhadap Akademi Beichang? Dekan Taichang juga merasakan fluktuasi yang terpancar dari sana, yang menyebabkan wajahnya sedikit berubah. Haha, ada apa, Taichang? Beiming telah dihadang. Sekarang, apakah menurutmu masih ada orang yang bisa menyelamatkanmu? Zizun Naga Hitam mulai tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi dengan kepuasan. Istana Naga Iblismu benar-benar telah merogoh kocek yang dalam untuk berurusan dengan Akademi Beichang kita. Jawab Dekan Taichang sambil mencibir. Selama kita mampu melenyapkan Akademi Beichang milikmu, tidak peduli berapapun harganya, Istana Naga Iblis kami akan membayar harga berapapun. Jawab Zizun Naga Hitam sambil tersenyum dingin. Ekspresi dingin tampak di mata Dekan Taichang. Sepertinya hari ini aku harus mengeluarkan semua kemampuanku. Semuanya, ini adalah perang antara Istana Naga Iblis dan Akademi Beichang. Aku harap tidak ada yang ikut campur dalam hal ini. Melihat sekelilingnya, Zizun Naga Hitam meraung dengan suara yang dalam. Wajah para tetua dari berbagai pengaruh lain sedikit berubah. Saat ini, bagaimana mereka berani mengambil tindakan? Kalau tidak, mereka bisa mendapat banyak masalah jika mereka memilih pihak yang salah. Berdirilah dan mari kita bergerak. Dengan lambaian tangannya, 6 sinar cahaya menyebar dari Zizun Naga Hitam. Mirip dengan payung raksasa, mereka langsung melesat mengepung Dekan Taichang. Formasi pembunuhan telah selesai. Perang yang mengguncang Nusantara tidak terelakkan lagi. Di dalam Gunung Shengling, wilayah yang awalnya dilanda pertempuran yang kacau kini menjadi sunyi senyap, karena semua orang yang ada di sini telah memasuki kondisi pelatihan mereka. Saat semua orang menyerap kekuatan baptisan yang turun dari langit, beberapa tatapan iri melesat ke arah posisi di titik tertinggi di 9 tanjakan surgawi. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, karena mereka tahu kesulitan yang harus dijalani seseorang untuk mendapatkan posisi itu. Mu Chen duduk dengan tenang di puncak 9 tanjakan surgawi, memusatkan pikirannya dan menghiraukan semua pengaruh eksternal. Pada saat ini, cahaya keemasan telah membanjiri seluruh tubuh Mu Chen. Meskipun kekuatan baptisan tidak dapat membantu Mu Chen meningkatkan kekuatannya, dia dapat merasakan semacam perubahan ajaib terjadi di dalam tubuhnya. Perubahan ini tidak dapat diukur. Namun, Mu Chen tahu bahwa ketika dia mencoba menerobos 3 kesengsaraan Zizun yang juga disebut Zizun Xiaoshan di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan keuntungan besar. Setelah terkumpul hingga tingkat tertentu, sinar keemasan cemerlang yang terpancar dari kekuatan baptisan di dalam tubuh Mu Chen mulai berangsur-angsur menghilang.
Semua cairan keemasan dengan cepat terkompresi bersamaan dengan sinar keemasan cemerlang. Saat cahaya keemasan berangsur-angsur memudar, kristal emas seukuran ibu jari muncul di telapak tangan rohnya. Kristal baptisan. Setelah merasakan hal ini, kebahagiaan meluap dalam benak Mu Chen. Selama dia memiliki kristal yang terkondensasi dari kekuatan baptisan, bisa dianggap dia akan menyelesaikan baptisan ini dengan sempurna. Dengan isapan lembut, ia menyerap kristal baptisan ke dalam tubuhnya, sinar cahaya keemasan langsung melesat memasuki tenggorokannya. Setelah itu, sinar cahaya lembut mulai perlahan menyatu dengan rohnya. Akhirnya, di 9 tanjakan surgawi, Mu Chen membuka matanya, cahaya keemasan memancar dari pupil hitamnya. Saat cahaya keemasan itu perlahan menghilang, dia menarik napas lega. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap ke langit, tetesan hujan emas yang menyegarkan masih berjatuhan. Sambil terus menatap pemandangan ini, Mu Chen tidak menghentikan kultivasinya. Dengan sebuah pikiran, kekuatan hisap meletus sekali lagi. Setelah memurnikan kristal baptisan, berarti dia telah menyelesaikan baptisannya. Dari kelihatannya, dia masih punya waktu untuk memadatkannya sekali lagi. Tentu saja, ini akan dia berikan kepada Luoli. Tetesan air hujan berwarna emas yang memenuhi langit kembali berkumpul di hadapan Mu Chen. Sinar keemasan yang cemerlang mulai berkumpul di telapak tangannya. Melihat tindakan Mu Chen, para ahli itu hanya bisa mendesah pahit dalam kesedihan. Dia benar-benar tidak takut overdosis ya. Mereka yang berada di bawah hanya mampu menikmati kekuatan baptisan dalam jumlah terbatas. Kejadian ini benar-benar membuat orang terbelalak saat mereka menatapnya. Aktivitas ini berlangsung kurang lebih sekitar setengah jam sebelum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pada saat ini, Xia Youran, Si Qinghai, dan Su Buxiu juga telah membuka mata mereka dengan perasaan bahagia mengembun di wajah mereka. Jelas, mereka telah berhasil memadatkan kristal baptisan mereka. Di anak tangga kedua, wajah Liu Ying, Dong Yuan, dan Yao Xuan tampak agak jelek. Satu-satunya hal yang dapat mereka salahkan adalah karena memilih Mo Xingtian di awal. Sampah itu. Perut ketiga pria itu dipenuhi api kemarahan saat mereka saling menatap. Karena orang itu sudah dibunuh Mu Chen, mereka hanya bisa mengubur kemarahannya di dalam hati. Di seberang cakrawala, saat Mu Chen menyerap sisa kekuatan baptisan, cahaya keemasan meletus, mengembun sebelum berubah menjadi kristal baptisan. Gle! Saat kristal emas itu muncul, terdengar suara orang menelan ludah secara beruntun dan menatap Mu Chen. Melihat dirinya ditatap dengan tatapan seperti serigala, Mu Chen buru-buru menyimpan kristal baptisan di tangannya. Hehe, selamat. Senyum mengembang di wajah Xia Youran saat ia memberi selamat kepada Mu Chen, tanpa sedikit pun rasa iri. Ia telah menyelesaikan baptisannya. Oleh karena itu, kristal baptisan sama sekali tidak berguna lagi baginya. Terima kasih untuk semua ini, saudara Mu Chen. Si Qinghai dan Su Buxiu menangkupkan tangan mereka ke arah Mu Chen. Keduanya tahu bahwa semua itu berkat Mu Chen sehingga mereka dapat menyelesaikan baptisan dengan mulus. Sambil tersenyum, Mu Chen menegur kata-kata mereka dengan lambaian tangannya. Namun, tepat saat dia hendak membalas, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari langit. Saat cahaya keemasan itu menyatu, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, sebelum berubah menjadi pusaran spasial. Ini adalah jalur spasial untuk meninggalkan Gunung Shengling. Sambil mengatupkan bibirnya, Mu Chen menatap ke arah gumpalan cahaya raksasa yang mengambang di langit. Ayo pergi. Sambil tersenyum ke arah Xia Youran dan yang lainnya, Mu Chen memimpin, melesat ke arah pusaran spasial. Di bawahnya, banyak sekali orang terbang ke angkasa, bersiap-siap meninggalkan tempat ini juga. Wah! Namun, saat mereka mendekati pusaran spasial, energi spiritual yang sangat angker tiba-tiba menyembur keluar. Kejadian itu langsung membuat banyak orang menjadi terkejut, dalam sekejap, wajah mereka menjadi pucat pasi. Bereaksi sangat cepat, Mu Chen dan yang lainnya menghindari gelombang kejut tersebut. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bisikan yang tak terhitung jumlahnya meledak saat wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Sepertinya ada ahli tingkat Zizun sedang bertarung di luar Gunung Shengling. Sedikit perubahan muncul di wajah Xia Youran saat dia berseru kaget. Para ahli pakar Zizun.
Dengan terperangah, wajah Mu Chen berubah saat perasaan gelisah dan khawatir meledak di dalam hatinya. Jika perang meletus di luar Gunung Shengling, kemungkinan besar pertarungan yang terjadi adalah Akademi Beichang dan Istana Naga Iblis. Ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja membunuh Mo Xingtian. Ekspresi rumit melintas di wajah Mu Chen. Dengan gerakan tubuhnya, Mu Chen melesat cepat menuju pusaran spasial. Sebaiknya pertarungan ini tidak melibatkan Luoli. Kalau tidak, aku tidak peduli apakah kalian dari Istana Naga Iblis atau bukan. Aku akan pastikan kalian akan menemani Mo Xingtian ke neraka.